Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik dan selalu sehat. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pemrograman bahasa C, yaitu bahasa pemrograman dari suku Seia, suku terkuat di jagat raya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasanya, saya akan seperti biasa kita menggunakan strukturnya adalah yang kemarin yang telah kita buat, yaitu di sini ada include, itu untuk include header, kemudian source itu untuk file source-nya. Saya sudah membuat filenya yaitu cstruct.h, kemudian ada cstruct.c untuk implementasi dari cstruct.h, dan ada main.c untuk memanggil executable dan memanggil fungsi-fungsi dan struct yang udah kita buat. Oke, kita akan lanjut untuk membuat struct. Di sini kita akan membahas tentang struct, kemudian ada lagi membahas tentang onion. Oke, di sini untuk struct-nya saya buat struct. Ini keyword-nya itu menggunakan struct. Jadi saya buat di sini struct, keyword-nya menggunakan struct. Kemudian saya buat dengan nama player. Kemudian saya ingin membuat sebuah field di dalamnya, yaitu char name, panjangnya 25, kemudian integer level. Oke. Dan saya buat di sini fungsi yaitu struct new player, parameternya yaitu char name dan integer level. Oke. Kemudian di bagian cstruct.h saya include cstruct.h. Kemudian saya include di sini adalah lagi stdio.h, kemudian stdlib, string.h. Oke, kita cek buat compile-nya. Oke, di sini saya kurang struct player. Badannya player, kemudian saya di sini buat function-nya struct player new player, parameternya char name dan integer level. Dan implementasinya saya akan membuat di sini adalah struct player p, kemudian mem copy. Jadi kalau menggunakan ini di sini ada array. Kalau karakter array stringnya kita tidak bisa assign langsung, harus menggunakan mem copy. Jadi mem copy yang pertama adalah destination-nya yaitu p.name, kemudian value-nya itu adalah name, dan ukurannya yaitu size of p.name. Kemudian p.level sama dengan level, dan saya return p. Oke.
Kemudian saya akan coba panggil di main.c. Main.c itu saya include dulu, di sini adalah cstruct.h. Kemudian saya buat struct player p sama dengan new player, namanya adalah bar, kemudian levelnya adalah 10. Kemudian di sini saya print f untuk ngecek value-nya. Name %s, level %d untuk integer, kemudian p.name, p.level. Oke, di sini dia adalah name-nya bar, levelnya 10. Di sini kalau kita menggunakan seperti ini, karakter ini, string seperti ini, kita mesti menggunakan memcopy seperti yang ini, jadi memory copy ya. Kemudian kalau kita menggunakan char name, itu bisa di-assign langsung, tidak perlu menggunakan memcopy. Oke, sekarang kita coba menggunakan type def. Jadi struct itu kita bisa menggunakan type definition. Itu tidak hanya bisa digunakan pada struct, tapi bisa digunakan kepada struktur data yang lain atau struktur yang lain, misalnya karakter, integer, atau user define variable. Misalnya, jadi mendefinisikan tipe baru menggunakan struct, kemudian namanya adalah square. Di sini char name 25, kemudian integer width dan integer height. Oke, udah. Saya akan menggunakan di sini, kalau tadi tanpa type def kita harus mendefinisikan struct, keyword struct. Tapi kalau udah kita type def, kita bisa langsung menggunakan nama structnya. Square new square. Kemudian char name integer width integer height. Oke, kita copy ini, tidak perlu menggunakan struct keyword, bisa langsung menggunakan square new square. Dan di sini ada char name, integer width dan integer height. Langsung bisa menggunakan square s.name. Kemudian di sini p.s.width width. Kemudian height.
Oke. Di sini ada yang salah. Nah, ini. Oke. Oke. Kemudian saya akan coba buat di sini untuk panggil dia. Kita cukup menggunakan square, new square, square box, widthnya 100 dan height-nya 100. Oke. Name, kemudian width, height, dan box.name, box.width, dan box.height. Cek. Oke, jadi di sini boxnya namanya box, widthnya 100, height-nya 100. Jadi di sini perbedaannya adalah kita di sini menggunakan struct tanpa menggunakan type def, dan satunya menggunakan type def. Kalau menggunakan type def, kita bisa langsung menggunakan definisi nama yang baru, yaitu square, tanpa perlu menggunakan keyword struct. Oke, itu adalah untuk struct. Kemudian kita akan sekalian bahas tentang onion. Onion itu digunakan untuk sharing memory block. Jadi misalnya di dalam blok ini ada misalnya integer level, kemudian integer health, kemudian integer type. Saya buat karakter aja. Kemudian health-nya saya buat float biar nanti kelihatan bedanya. Onion kita bisa menggunakan type def, tapi di sini saya pakai aja yang nggak pakai type def, misalnya onion property. Seperti itu. Jadi di sini adalah memorinya di share. Jadi blok memorinya di share. Ketika kita menggunakan ini, yang ini akan di override. Jika kita menggunakan health, yang level dan type akan di override, begitu seterusnya. Jadi hanya bisa digunakan salah satu pada memori blok yang sama. Untuk struct sendiri itu adalah ya kita bisa membayangkan aja misalnya ini seperti kelas di bahasa OOP. Tetapi bedanya di struct itu kita tidak mendefinisikan metode atau function di dalamnya. Jadi kita hanya mendefinisikan kelompok field atau kelompok tipe data yang akan kita gunakan. Kemudian kita balik lagi ke onion. Kita tes. Saya bikin onion yang namanya adalah prop. Oke, untuk bikin property. Kemudian di sini saya akan coba untuk mengassign atau memberikan nilai kepada property itu dot level. Itu saya kasih 10. Kemudian property dot height
itu misalnya 20, kemudian prop.type itu pakai memcopy ya, memcopy, dan value nya layer, size of crop.player, oke. Prinsip di sini akan print untuk level itu dia pakai desimal, kemudian ada lagi adalah hold, dia menggunakan float, dan ada lagi itu type, dia menggunakan karakter. Oke. Sini akan saya masukkan prop.level, prop.hold, name. Oh, sorry. Sini prop type. Oke. Saya kasih ini biar jelas tentang onion. Oke. Oke, di sini level nilainya besar sekali, padahal kita set di sini adalah 10. Kemudian health-nya juga besar sekali, padahal kita set 20, tetapi type-nya, untuk type-nya benar karena kita set player. Jadi yang terakhir kita set itu akan men-overwrite dari field atau memory block yang ada di onion itu. Jadi cuman bisa di-assign oleh satu field di dalam memory block yang ada di onion. Oke, jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, ini adalah level. Kemudian di sini hold. Kemudian yang terakhir adalah type. Oke, dia akan benar nilainya karena setelah kita assign itu langsung kita pakai, kemudian setelah di assign lagi kita pakai fieldnya, kemudian di overwrite lagi kita pakai lagi. Jadi sebelum di overwrite value-nya oleh memory block field yang lain, kita gunakan field-nya dulu. Jadi setiap kali dia di assign oleh field yang ada di onion itu, dia akan otomatis melakukan overwrite memory block yang ada di onion. Oke, dari ini adalah struct, kemudian onion dan type def.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.